buat teman-teman semua yang menonton channel ini. Mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita, jadi pelajaran buat kita. Di balik kekurangan pasti Allah memberikan kelebihan, termasuk Mang Adeng tersebut. Walaupun tunagrahita, beliau bisa menghidupi dan bisa hidup secara mandiri karena dengan akal yang diberikan oleh Allah, dengan naluri yang diberikan oleh Allah, bisa hidup dan bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat. Sedikit intermezzo, Mang Adeng barusan yang disebut Mang Supri. Ya. Justru sekarang itu banyak orang yang menyambut, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Kang Acep di channel YouTube Baraya Kang Acep. Kebetulan Baraya nih, saya sedang kedatangan tamu istimewa. Beliau teman saya dari sejak lama gitu ya. Mungkin kalau dihitung tahun, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah saya sudah mulai mengenal Mang Supri. Ada yang istimewa nih dalam kali ini. Ada yang istimewa. Istimewanya saya mau berbincang-bincang dengan Mang Supri ini seputaran pengalaman saja gitu. Oh iya, Baraya, saya lupa. Mang Supri adalah seorang yang punya keistimewaan. Dia bisa melihat melalui mata batin gitu ya. Jadi instingnya ininya tuh nalurinya itu tajam gitu. Karena beliau kurang lebih dari usia 13 tahun beliau sudah mengalami gangguan penglihatan dikarenakan pada saat itu teh Mang Supri awalnya mau berenang di laut ya, Mang ya? Ya. Berenang di laut, dia tidak menggunakan pelindung mata dan dia pada saat menyelam ke dasar laut itu beliau membuka mata gitu. Sekilas cerita yang beliau sampaikan seperti itu. Untuk itu mari kita lanjutkan cerita ini. Nah, Baraya sekarang sambil dipijit seperti ini, saya mau sambil ngobrol-ngobrol sambil tanya-tanya nih ke Mang ngabahas namanya Mangnya yang kira-kira biar ada edukasi untuk para Baraya biar bisa Ya, ngabahas tentang kesehari-harian dan bagaimana orang disabilitas itu bisa bangkit dan bisa hidup seperti kebanyakan orang seperti itu. Iya. Nah, saya tuh kebetulan punya teman Mangnya. Ya, mungkin Mang Supri juga sudah mengenal lah. Si Auda itu dia berkecimpung di salah satu, ya saya sering banyak ngobrol dengan orang campur-campurnya bahasa malah. Sering banyak ngobrol tentang ABK, anak berkebutuhan khusus, yang lebih spesifik lagi kepada tunagrahita ya seperti Mang Adeng gitu. Itu kan awal-awalnya sulit Mang diajak komunikasi itu, sulit diarahkan, tapi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan akhirnya dia paham naon anu dimaksud kok apa yang dibicarakan orang lain tuh maksudnya kemana, sedikit demi sedikit paham. Terus akhirnya dia paham lamun manehna teh keur di video gitunya, keur di kamera, terus manehna teh nyap bahkan kadieu-kadieu mah nepikeun ka paham nilai nominal uang mah nu warna beureum teh sabaraha, nu warna biru teh sabaraha. Jadi lamun dibere anu warna selain warna biru jeung warna beureum teh embung mah gitu. Nah, sampai nanti dibimbing pembinaan sampai akhirnya mengenal seperti itu. Ya, intinya pada hakikatnya semua makhluk itu diberikan akal. Yaitu ada yang akal gorizi dan ada yang akalnya akal seperti keumuman, seperti itu. Yang disebut akal keumuman itu semua makhluk semua diberikan akal. Kayak hewan itu diberikan akal, tapi akalnya cuman
pikiran hewan doang, karena kebiasaan dia kalau maghrib berkandang di sana ya pasti pulangnya ke sana lagi. Termasuk manusia pun sama, diberikan akal. Iya. Seperti itu. Diberikan pikiran. Walaupun ada keterbatasan. Walaupun ada keterbatasan, tapi di balik keterbatasan itu insya Allah akan ada kelebihan dan punya naluri. Karena makhluk itu semua diberi naluri, jangankan manusia, pohon pun diberikan naluri. Dia bisa merasakan sayang, dia bisa merasakan benci, marah, sakit. Itu pohon, apalagi manusia seperti itu. Nah, iya nanti Mang Supri kan sekarang kita bicara dulu tentang Mang Supri dulu ya. Iya. Gitu. Mang Supri kan awalnya bukan dari lahir ya tidak melihat itu ya. Iya. Waktu lahir Mang Supri normal ya. Normal, bisa melihat alam dunia. Bisa melihat ke alam dunia dan bisa ada memori ya pada saat melihat itu ya. Ada, masih banyak memori yang tersimpan. Nah, tadi kan saya udah kasih bocoran Mang. Pada awalnya Mang Supri bisa melihat, tapi di usia 13 tahun ya mulai agak remang ya, tapi tidak langsung total memangnya Harita. Tidak langsung total ya. Jadi ada gejala-gejala dulu ya Mang. Ada gejala. Mang cerita sedikit Mang awal-awalnya Mang. Jadi supaya ada kehati-hatian buat orang Mang. Semenjak lahir saya dilahirkan ke muka bumi ini, dan semenjak saya bisa mengingat, saya itu dalam keadaan melihat dunia dan seisinya, bahkan bisa melihat warna, bahkan bisa melihat keindahan-keindahan yang lain. Nah, saya sekolah di satu kampung, di satu desa, Kecamatan Salopa, Desa Karya Mandala. Saya sekolah di SD Impres Cikembang, itu namanya dulu. Flashback ke belakang. Mungkin sekarang itu saya jadi tunanetra itu udah 32 tahun. 32 tahun tambah 13 berarti sekitar 45 tahun usia saya. Nah, selama 32 tahun itu saya masih terkenang memori indah waktu anak-anak seperti itu, waktu masa kecil. Nah, kita flashback ke belakang, betapa hancurnya dan betapa putus asanya menjadi seorang disabilitas netra seperti saya. Awal mulanya saya waktu liburan ke Pangandaran, habis libur sekolah dulu suka ada liburan ke tempat-tempat rekreasi seperti itu. Saya renang dari jam 11 sampai jam 2, tak berhenti renang terus. Yang lainnya wakban dan lain sebagainya, pelampung, saya enggak, karena enggak punya uang. Kebetulan orang tua saya itu orang enggak punya, seperti itulah. Dan mereka tidak memberikan bekal uang sepeser pun untuk berrekreasi. Nah, jadi saya boro-boro jajan, nyewa pelampung pun enggak sanggup, enggak punya uangnya. Ku diajak ke Pangandaran lagi apa? Nah, diajak sama mobil truk. Wah, kita udah senengin seperti itu. Saking senangnya ya saya sampai lupa diri, lupa waktu, sampai hampir ketinggalan saya naik mobil. Karena saking asiknya tahun 90 itu riwayat sejarahnya. Iya. Tahun 90. Nah, kalau orang lain habis renang itu kan cuci muka pakai air tawar atau apa ya. Kalau saya boro-boro, mobil juga udah mau berangkat ketinggalan, saya loncat aja truk. Masih ingat itu jam 2 sore saya. Jadi tidak tanpa membilas lagi, tanpa cuci muka lagi namanya. Iya. Begitu orang terasik berenang, tahu-tahu mobil berangkat. Ada yang ngasih tahu mobil berangkat katanya. Saya lari langsung ke mobil, langsung naik pulang ke rumah. Iya. Itu di perjalanan kan keringat itu bercucuran karena panas itu kan, di mobil truk yang ada teduh-teduhnya, nggak ada apanya kan, nggak pakai saung seperti itu. Nah, pulang ke rumah seperti biasa, saya aktivitas seperti biasa, mengaji dan lain sebagainya. Setelah sebulan kemudian, barulah terasa penurunan di penglihatan saya. Waktu saya buka buku mau belajar, karena mau masuk kelas 6 kan, nggak bisa lagi. Karena dulu itu kelas 6 itu usia 13 tahun kalau dulu itu.
karena masuk sekolahnya usia 7 tahun. Iya. Seperti itu. Nah, semenjak itu saya konsultasi ke orang tua, ngobrol, ya diperiksa sama bapak saya. Akhirnya diponis harus diperiksa ke dokter mata. Di dokter mata di kampung dirujuk ke Cicendo. Nah, di Cicendo saya sampai ruang operasi, katanya nggak bisa, ini korneanya udah rusak. Jadi harus diganti dengan kornea yang baru. Nah, semenjak itu saya merasa putus asa dan saya merasa hidup ini tidak berguna seperti itu. Apa yang bisa lakukan dengan keadaan saya seperti ini? Jadi kabayang ada perasaan maksudnya bakalan itu bisa nempuh. Iya, karena buka buku itu udah nggak kelihatan apa-apa, cuma warna putih doang buku. Iya. Kalau lampu masih kelihatan, terang, gelap masih kelihatan. Tapi kalau buka buku itu tulisan nggak kelihatan apa-apa. Cuma putih doang. Ngeblank. Kayak ada kabut. Nah, setelah itu emang pergi ke Cicendo. Pergi ke Cicendo. Iya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya yang tadi sudah saya utarakan, kata di Cicendo itu nggak bisa dioperasi karena korneanya udah rusak. Harus diganti kornea yang baru. Seperti itu. Pulang lagi ke kampung, saya minder dan malu bermain sama teman-teman gitu, yang biasa main kelereng, ngadu karet, seperti itu, main panggal. Tapi pada saat itu kan memang bayangan-bayangan ngebeleg-beleg orang tuh masih kelihatan kan? Kalau bayangan masih kelihatan, cuman ngebeleg-beleg gitu, kayak apa, terang bulan, seperti itu. Nggak jelas, cuman bayangan doang, atau kalau deket sekitar 1 meter masih kelihatan agak jelasan dikit gitu. Cewek atau cowok. Udah nggak kelihatan. Iya. Wajah seseorang gitu kan udah mulai udah samar-samar gitu. Jadi saha eta mah teu apa emang. Teu apa, cuma dengan suara doang. Oh, ini si Anu, ini si Anu. Singkat cerita mah. Nah, habis itu saya merenung, apakah saya bisa berguna bagi orang lain atau tidak? Apakah saya akan punya pacar atau tidak? Apakah ada yang mau dengan saya atau tidak? Seminggu lamanya saya merenung di kamar. Setelah itu saya dapat kesimpulan bahwa saya itu harus mengaji atau pesantren. Seperti itu. Iya. Jadi pada saat sebelumnya memang sekolah SD biasa ya Mas? SD biasa. Belum mendalami ilmu agama pesantren. Belum. Nah, ya kalau ngaji di kampung biasa di madrasah gitu. Biasalah ngaji maghrib, raya asar, sekolah agama biasa ngaji. Ya, artinya kalau hal-hal yang seperti itu membaca Quran mah udah hafal, udah bisa. Dari kecil. Cuman menggali agama yang lebih dalamnya. Pada saat itu baru mulai berpikir untuk pesantren. Nah, itu. Dan saya bilang ke orang tua pun tidak mengizinkan. Akhirnya saya kabur ke pesantren sama teman saya. Kenapa kok timbul pemikiran atau timbul ide harus pesantren gitu? Karena dengan pesantren minimalnya hati kita bisa terang, hati kita bisa tenang, dan dengan ilmu agama kita bisa membimbing orang lain. Beda dengan kita belajar ilmu-ilmu yang sifatnya kerja kasar gitu. Otomatis saya nggak bisa seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan bekal di pesantren tersebut saya pede dan saya bisa menghadapi hidup sampai sekarang ini. Nah, seperti itu. Saya dulu merasa orang tunanetra cuma saya doang sedunia itu. Karena saya belum pernah ketemu sama teman-teman disabilitas netra. Oke. Nah, gitu. Pada saat berarti SD cuma sampai kelas 5, naik kelas 6. Naik ke kelas 6. Tidak sampai punya ijazah Mas? Tidak sampai. Begitu naik ke kelas 6 langsung off, nggak bisa sekolah lagi. Karena memang ditolak oleh pihak sekolah atau karena memang Mang Supri yang mengundurkan diri? Kalau sekolah itu menunggu sampai 1 tahun, barangkali bisa sembuh lagi gitu. Bahkan rapotnya sampai sekarang di rumah ada, nggak dikesekolahin rapot saya itu. Karena terus terang dari kelas 1 sampai kelas 5 naik kelas 6 itu saya ranking 1 terus, nggak pernah ranking 2. Ranking 1 terus seperti itu. Iya. Nah, pada akhirnya ya sekolah memutuskan karena udah 1 tahun nggak bisa masuk lagi, ya terpaksa
keluar karena alasan sakit seperti itu. Tapi sekolah tidak mengeluarkan gitu. Saya yang keluar sendiri sama orang tua datang ke sana. Iya. Oke, Mang. Nah, habis eta kan masuk pesantren ya. Mang Supri pesantren sampai umur berapa, Mang? Saya pesantren itu dari usia 15 tahun, 2 tahun di rumah. Setelah 15 tahun saya memberanikan diri untuk pesantren. Nah, waktu di pesantren kan pasti Mang Supri belajar gitar gitu ya. Terus memperbanyak hafalan Al-Qur'an. Itu sudah mulai tidak kelihatan bisa. Udah boro-boro kelihatan itu. Semuanya dihafal, ditalar. Sudah Jadi mau macakeun gitu ya. Iya, ada yang baca, ada yang baca. Pendengaran doang. Saya ngaji di masjid, di madrasah, di kobo, itu saya cuma pendengaran doang, nggak punya kitab satupun. Cuma dibimbing dengan pendengaran bolak-balik. Nah, akhirnya hafal seperti itu. Tapi bisa mengikuti pelajaran sih kalau guru itu nyuruh membaca yang telah guru ajarkan itu, saya bisa menghafalnya sama dengan yang lain yang melihat gitu. Pada waktu itu kan suka muter gitu ya, suruh baca satu-satu ya. Nah, saya insya Allah bisa membacakannya pada waktu itu gitu. Waalaikumsalam. Saha? Aku. Oh, mau minjem tangga ya? Oh, boleh sok. Ya, makasih. Terus, Mang? Nah, setelah itu saya merasa jenuh di pesantren, yang lain kitabnya 1 lemari, 2 lemari, saya nggak punya kitab satupun. Akhirnya saya pulang ke rumah, pas ada paman saya, terus saya lari ke Jawa, ngajar ngaji di Jawa sama paman saya. Dari tahun 94 sampai 98 di sana. Itu usia berapa, Mang? Itu usia 20 tahun. Pada saat udah usia 20 tahun ya? Iya. Artinya Mang Supri sudah merasa punya tanggung jawab untuk mencari kehidupan. Nah, seperti itu. Saya udah pede, percaya diri, saya udah punya kemampuan dengan berbekal pesantren itu, saya bisa terjun ke masyarakat. Nah, ikut ke Jawa, dan alhamdulillah di Jawa ada masjid kosong di Jawa Tengah, di Cilacap, Desa Tarisi, tempatnya di Melewung. Nah, di sana. Selama 4 tahun saya ngajar ngaji anak-anak dari TK sampai SMP. Mudah-mudahan sekarang banyak murid-murid Mang Supri yang dulu pernah diajarkan oleh Mang Supri menonton ya video ini. Iya, mudah-mudahan bisa mengingat kembali bernostalgia lah. Oke, Mang, lanjut, Mang. Dan alhamdulillah semenjak dari Jawa saya berkenalan dengan seorang wanita yang pada akhirnya perempuan tersebut jadi istri saya. Singkat cerita, dia suka ngaji. Habis ngaji suka cerita-cerita, dia punya guru SLB di Ciamis, pamannya. Saya belajar mijit di sana, belajar braille, belajar refleksi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya bisa mengenal tunanetra. Karena di sana banyak tunanetra siswa-siswa SLB negeri Ciamis itu. Jadi dari istri Mang Supri mulai masuk ke dalam lingkungan tunanetra. Betul. Iya. Nah, saya belajar di Ciamis dibawa oleh kenalan perempuan saya itu yang sekarang menjadi istri. Dulu belum jadi istri itu. Ya. Dulu belum jadi istri. Ya. Iya. Oke. Nah, setelah di SLB, dunia saya merasa lebih lega, lebih luas lagi, lebih percaya diri lagi bahwa tunanetra itu banyak ternyata. Di sana mulai membangkitkan lagi gairah. Nah, di sana mulai bangkit lagi kepercayaan diri saya, bahwa saya itu banyak temannya, tidak sendirian, dan bisa berguna bagi orang lain. Saya salut dengan mereka yang sekolah tuh, ada yang les bahasa Inggris, ada yang les musik, ada yang les matematika, segala macam. Kok mereka bisa, kenapa saya tidak? Seperti itu. Dari itu semangat saya bangkit, terus saya mengembara ke Tasik. Alhamdulillah di Tasik saya jadi ketua organisasi 3 periode. Terus saya suka ngajar ngaji tidak pernah putus sampai sekarang. Dari anak-anak sampai orang tua. Ngaji Al-Quran, Mang, ya? Ngaji Al-Quran, ngaji segala lah, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Bahkan sampai punya rumah tahfidz sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, dari pengalaman tersebut intisarinya, yang namanya disabilitas itu bukan orang yang istilahnya gagal. Bukan satu halangan lah.
dan bukan satu halangan dan rintangan. Di balik keterbatasan itu ada kebebasan yang tanpa batas, walaupun serba dibatasi. Serba dibatasi karena ya panca indera kita kan beda dengan yang lain seperti itu. Tapi kita bisa melakukan aktivitas kita ya, berkreasi kita tanpa batas sekemampuan kita. Kalau mau, kalau mampu bisa. Teman-teman saya tuh ada yang jadi juara di Asian Para Games segala macam, dapat medali, bahkan ada yang jadi guru, bahkan gelarnya tuh ada yang S3. Nah jadi buat teman-teman semua yang menonton channel ini, mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita, jadi pelajaran buat kita. Di balik kekurangan pasti Allah memberikan kelebihan, termasuk Mang Adeng tersebut. Walaupun tunagrahita, beliau bisa menghidupi dan bisa hidup secara mandiri karena dengan akal yang diberikan oleh Allah, dengan naluri yang diberikan oleh Allah, bisa hidup dan bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat. Sedikit intermezzo Mang Adeng barusan yang disebut Mang Supri. Justru sekarang itu banyak orang yang menyambut artinya banyak yang mengaku saudara, banyak yang mengaku teman dengan keadaan yang sekarang gitu. Artinya ya itulah kehidupan namanya Ya, karena Mang Adeng itu sekarang bisa hidup dengan layak. Coba kalau Mang Adeng masih terpuruk, masih tinggal di asrama, masih tinggal di sekolah atau tinggal di jalanan. Nah, yang paling parah kalau seandainya tinggal di jalanan, gitu. Artinya ya pernah sih saya dengar ya sejarah Mang Adeng sebelumnya memang tinggal di jalanan, Mang Supri. Ya, termasuk teman-teman saya disabilitas netra pun seperti itu. Mereka tidak mau mandiri, mereka tidak mau buka usaha sendiri, mereka mau jadi karyawan, banyak yang seperti itu. Maunya jadi karyawan saja, nggak mau jadi bos. Akhirnya ya seumur-umur dia itu berkelana ke sana sini cari tempat pekerjaan. Padahal di tempat sini pun bisa diberdayakan dan bisa dimanfaatkan kalau ada kemauan seperti itu. Iya benar. Tuh. Jadi Baraya barusan ada sedikit pepeling lah atau sedikit notasi yang memang menyemangati untuk para Baraya yang mungkin di sisi lain dipandang ada kekurangan gitu. Tapi justru di dalam kekurangan itu banyak makna-makna yang memang harus digali dan dicari dibangkitkan gitu. Jadi artinya sesuatu itu jangan ditunggu tapi harus dicari, harus dijemput. Ya, Allah itu memberikan kepada makhluknya itu potensi. Semua manusia itu diberikan potensi, baik itu yang tunadaksa, yang tunarungu, tunagrahita, tunanetra, apapun bentuk disabilitas, Allah memberikan potensi di balik itu. Cuman kita harus menggali dan tahu potensi kita itu seperti apa. Nah, kita harus mengeksplor dan kita harus tahu kelebihan kita itu apa di balik kekurangan. Seperti itu. Betul. Kebanyakan orang yang terpuruk itu sebetulnya bukan dia tidak punya kemauan, tapi orang tuanya menghalangi si anak itu maju. Banyak teman-teman tunanetra yang tidak bisa apa-apa padahal dia itu S1 sarjana. Kemana-mana jangan, kemana-mana nggak boleh sama orang tuanya. Jadi sayang yang berlebihan itu jelek sebetulnya. Iya betul. Perhatian yang berlebihan itu jelek. Jadi mereka itu tidak mandiri, mereka merasa dikurung, tersiksa. Akhirnya habis seluruh hidupnya dengan penderitaan karena orang tuanya. Ada itu. Jangankan tunanetra, semua orang disabilitas itu pada hakikatnya orang tua itu kalau tidak mengerti, termasuk saya dulu seperti itu. Mau apa-apa nggak boleh. Dengan modal nekat saya kabur itu. Jadi sieun gitunya tidak boleh tuh karena sieun Iya, karena takut. Takut kalau anaknya kenapa-napa. Ya, takut celaka, takut apa gitu. Iya. Karena ketidakpahaman mereka gitu. Iya. Padahal semua makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijaga dan diberikan kekuatan untuk menjaga dirinya sebetulnya. Iya. Cuma orang tua itu saking sayangnya jadi menghalangi kreativitas mereka. Itulah yang jadi keterpurukan para penyandang disabilitas pada umumnya. Karena
dikurung dan diberikan perhatian lebih sehingga anak itu tidak bisa berkreasi seperti itu. Nah, saya mengimbau mungkin channel Baraya Kang Acep itu ada yang menonton, mohon maaf yang punya anak-anak disabilitas, biarkan mereka tumbuh di dunianya sendiri. Kita jangan mencampuri urusan mereka, anak-anak kita. Jangan membatasi, Man. Apalagi jangan membatasi, jangan. Biarkan mereka berkreativitas, biarkan mereka berkreasi dengan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki seperti itu. Insya Allah nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan. Oke, sebentar Mang saya potong dulu. Jadi Baraya Mang Supri ini sekarang ini luar biasa gitu ya. Beliau sekarang ini mungkin bisa dikatakan pemimpin pusat emang ya untuk para tunanetra se-Jawa Barat, Mang. Saya pernah jadi ketua DPD organisasi Kota Tasikmalaya, ketua koordinator Priangan Timur, dan saya pernah sekarang ini jadi ketua koordinator rumah tafid di Kota Tasik. Kalau se-Jawa Barat belum, tapi kalau kegiatan-kegiatan di Jawa Barat suka ikut juga seperti itu. Nah, kan saya suka dengar mau ke Bandung, terus ke Jakarta, sesama tunanetra. Itu betul-betul tidak ada pendamping, Mangnya? Ada pendamping ya, supir. Iya, artinya masing-masing, artinya pendampingnya hanya grup aja gitu. Iya, grup aja. Bahkan saya sering pergi sendirian tanpa pendamping ke Jogja, ke Bandung, kemana-mana saya pergi sendiri cuma dengan tongkat doang bekal. Seperti itu. Sampai ke tempat tujuan, sampai alhamdulillah. Oke, Mang Supri menikah dengan Teh Wanti tahun berapa, Mang? Saya nikah itu tahun 99. Tahun 99. Dan usia pernikahan dengan Teh Wanti sampai sekarang tuh udah 23 memang ya? Iya, 23 tahun memang ya? Iya. Dan sudah dikaruniai 3 orang anak ya. Pertama putra, kedua putri, ketiga lagi putra. Jadi laki-lakinya 2, perempuannya 1, Mang. Tuh. Yang paling besar sekarang usia berapa, Mang? Yang paling besar sekarang usia 21 tahun. 21 tahun dan sudah lulus, sudah tamat SMK. Sekolah sampai SMK, Mang ya? Iya, udah kerja sekarang. Sudah kerja, alhamdulillah. Yang kedua sekarang kelas berapa, Mang? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP perempuan. Untuk yang si bungsu? Kelas 1 SD. Tahun ini kelas 1 SD, Mang? Iya, udah masuk. Alhamdulillah. Jadi Baraya beliau ini sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak, yang mana anaknya yang pertama sudah lulus, bahkan sekarang sudah bekerja, yang kedua SMP kelas 2, dan yang ketiga SD kelas 1. Insya Allah, artinya buat saya takjub gitu ya, seorang Mang Supri itu sekarang ini bukan punya niat apa-apa, tapi ini justru untuk diambil hikmahnya bahwa Mang Supri sudah mampu. Beliau itu menafkahi anak istri, bahkan sudah mampu merumahi gitu ya, merumahi anak istri. Ya, alhamdulillah. Bahkan katanya rumah pun sudah punya 2 atau 3, Mang? 2, sekarang 2. Kemarin 3, sekarang tinggal 2 lagi. Salam. Oke, sebentar Baraya kita break dulu, ada tamu. Waalaikumsalam. Oke, Baraya, jadi untuk untuk bisa hidup, untuk sejajar dengan khalayak manusia yang normal, itu tidak harus menjadi halangan buat para Baraya yang memiliki, ya katakanlah, kekurangan fisik seperti Mang Supri ini. Ternyata saya sendiri menjadi saksi dari apa-apa yang beliau kemukakan, dari apa-apa yang beliau ceritakan. Saya insya Allah bisa Tahu sejarahnya lah. ya, artinya
saya akan bertanggung jawab dengan atas apa yang diceritakan semua oleh Mang Supri itu gitu. Dari sejak saya ngontrak sampai sekarang punya rumah, alhamdulillah. Nggak Ya, tahu. dari tahun 2004 ya Mang ya, Ya. saya mulai mengenal Mang Supri sampai sekarang, dan saya tahu persis perjalanannya Mang Supri gitu. Makanya kenapa saya kok tertarik ingin membuat video ini, karena memang ini setelah saya pikir-pikir ini akan menjadi motivasi, edukasi khususnya buat saya, umumnya buat para baraya semua gitu, baik yang normal, baik yang mempunyai kekurangan fisik, apalagi untuk yang normal ini satu pecutan atau satu cambukan gitu ya. Untuk yang ya seperti saya normal ini segalanya, saya tidak memiliki kekurangan fisik, ini satu pecutan buat saya. Kenapa menjadi satu pecutan? Beliau saja yang memiliki kekurangan mampu, artinya bisa mampu, bahkan bisa lebih kemampuannya, bisa melebihi kita yang normal yang tidak memiliki kekurangan. Nah, coba kalau kita yang artinya bermalas-malasan, hanya bersandarkan kepada nasib, bagaimana seandainya kalau dibandingkan dengan beliau? Nah, pada intinya ya kita itu harus punya ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa beramal. Dalam artian itu dengan ilmu kita bisa bangkit dan bisa percaya diri. Saya awalnya dulu tuh waktu pas tunanetra itu saya putus asa, saya guna nggak bagi orang lain, saya bisa bermanfaat nggak bagi orang lain. Setelah saya punya ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu terapis, ilmu pengobatan, ya alhamdulillah saya merasa berguna dan bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak bahkan. Gitu. Dengan ilmu saya bisa hidup seperti itu. Jadi intinya dengan ilmu lah kita semua bisa berkarya. Jadi para baraya itu hanya mukodimah ya? Ya, mukodimah. Pembukaan. Sebetulnya banyak yang ingin saya gali gitu ya dari seorang Mang Supri, tapi tidak mungkin dalam satu frame atau dalam satu video gitu. Kalau seandainya memang para baraya ini berminat dan memang ada antusias ingin tahu sejarah atau kehidupan Mang Supri, boleh nanti komen di dalam kolom komentar, dan video ini akan terus saya lanjutkan gitu, ada part 2, part 3 dan selanjutnya. Makanya saya akan coba dulu membuat video seperti ini dulu, karena masih banyak potensi-potensi yang akan saya gali dari diri Mang Supri gitu. Dan siapa sebetulnya Mang Supri sekarang gitu, dibandingkan dengan barusan yang diceritakan bahwa di usia 13 tahun beliau sudah mulai merasakan adanya gejala penglihatan gitu. Tapi dengan keadaan seperti itu, beliau tetap semangat dalam menjalankan kehidupan. Bahkan beliau mengatakan bahwa beliau terlahir dari keluarga yang mungkin kurang mampu lah. Kurang mampu atau tapi itu semuanya, sekali lagi semuanya tidak menjadi penghalang buat Mang Supri untuk menjadi seorang Mang Supri yang sekarang. Oke, baraya, nanti saya akan lanjutkan apabila memang baraya tertarik, antusias dengan cerita Mang Supri, dan mungkin kedepannya saya akan mengambil gambar-gambar, video-video rumah Mang Supri, istri Mang Supri, anak Mang Supri, atau di mana sih Mang Supri sekarang tinggal gitu. Artinya saya kasih bocoran, Mang Supri tinggal di sebuah perumahan gitu baraya. Jadi sama dengan saya pun di perumahan. Oke baraya semuanya, jangan lupa di subscribe channel saya, lalu nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar baraya semua bisa mendapat informasi dari channel Baraya Kang Acep, dan bisa juga menonton cerita selanjutnya tentang profil Mang Supri. Demikian video saya kali ini, dan jangan lupa sekali lagi
di share dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.